Rahimakumullah. Di dalam muqaddimah tadi saya membacakan firman Allah Ta'ala. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan sekali-kali kami tidak akan mengazab mereka, kata Allah, selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad Rasulullah. Dan kami pun tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka masih memohon ampun, beristighfar. Inilah bagaimana kemuliaan dan keagungan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saking besarnya kecintaan Allah Ta'ala kepada beliau, sampai-sampai kehadiran beliau bukan hanya menjadi rahmat untuk diri beliau sendiri, melainkan bagi apa saja yang ada di sekitarnya. Beliau menjadi penjamin ma'asyiral muslimin. Sampai-sampai kata Allah, kami tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Itu waktu Rasulullah masih ada. Maka tidak disegerakan azab itu, walaupun manusia telah melakukan aneka macam perbuatan-perbuatan dosa yang mengundang amarah bahkan murka Allah Ta'ala, tapi tidak disegerakan azab itu. Tidak seperti umat-umat sebelumnya, salah sedikit jadi monyet. Betul? Betul? Dibilang jangan cari ikan hari Sabtu, hari yang lain silakan nekat nyari ikan, jadi monyet. Kalau umat Nabi Muhammad SAW disuruh sholat Jumat, betul? Wa idza qudiyatis shalah, apa namanya itu? Apabila telah datang waktu sholat, maka tinggalkan segala kesibukan-kesibukan duniawi. Penuhi itu perintah Allah Ta'ala, segera ingat dengan kewajiban kalian kepadanya, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Betul? Betul? Tapi tidak sedikit umat Rasulullah ini melanggar. Hari Jumat pasar ramai apa sepi? Hari Jumat pas waktu sholat Jumat jalanan sepi apa ramai? Pangkalan-pangkalan ojek sepi apa rame? Tapi tidak langsung kontan Allah azab orang-orang itu menjadi kerak. Luar biasa umat Nabi Muhammad ini. Padahal Nabi kita udah gak ada di tengah-tengah kita. Bahkan ada satu umat langsung spontan diajab dengan suara teriakan yang sangat keras, modar semuanya, saudara-saudara, tanpa ampun. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, umat Rasulullah ini luar biasa, menjadi rahmat bagi semesta alam, terlebih bagi kita umatnya. Nah, sekarang Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu udah nggak ada. Ya, banyak bencana terjadi di mana-mana, musibah terjadi di mana-mana, azab Allah turunkan di mana-mana. Maka kata Allah, aku tidak akan mengazab mereka kalian selama kalian masih beristighfar. Maka istighfar ini, saudara-saudara, menjadi andalan kita. Mungkin saja kalau kita melihat bangsa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, di mana ketidakadilan semakin nyata, orang melakukan dosa tanpa aling-aling. Betul? Betul? Orang berbuat maksiat nggak malu-malu sekarang. Tetapi saudara-saudara ma'asyiral muslimin, kenapa tidak diturunkan azab kepada mereka-mereka ini? Kalau di dalam kampung kita banyak maksiat, kenapa tidak disegerakan oleh Allah azab ini? Karena masih banyak daripada hamba-hamba Allah yang lain yang masih demen istighfar. Ini majelis-majelis seperti inilah yang meredam murka Allah. Karena tadi dikatakan kalau masih ada yang istighfar, tidak akan disegerakan azab itu. Makanya ahli-ahli maksiat, ahli-ahli dosa yang masih belum mau menjadi orang yang baik, orang yang benar, belum mau bertobat, belum mau ke masjid, belum mau ngaji,
Walaupun kalian seperti itu, jangan pernah membenci orang-orang alim. Jangan pernah kalian membenci majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, masjid, musola dengan toaknya yang keras. Kenapa? Karena kalian dengan perbuatan kalian itu sebetulnya sudah mengundang murka Allah, mengundang azab Allah. Tapi karena ada orang-orang alim itu, ada ustadz-ustadz, ada ulama-ulama, ada majelis-majelis seperti ini, sehingga kalian masih melenggang, masih aman, tidak diambresin oleh Allah ke muka bumi. Nah, makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini harus banyak-banyak istighfar. Amin ya rabbal. Istighfar banyakin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tadi guru kita sudah mengatakan bahwa kita ini harus banyak mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah. Namun perlu diketahui saudara-saudara, istighfar yang kita baca ini hendaknya kita awali, sebelum kita membaca istighfar, kita awali dengan membaca apa yang termaktub di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Tadi di dalam muqaddimah saya sudah baca itu ayat. Dan ini diajarkan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Jadi kalau kita sebelum membaca istighfar, mengawali dengan membaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Di situ dikatakan mohonlah kamu ampun kepada Tuhan kamu, Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu di situ kata Allah, nanti akan Allah turunkan hujan yang banyak kepada kalian. Hujan rahmat, bukan hujan laknat, saudara-saudara. Hujan yang memberikan nikmat, masya Allah. Karena kita butuh air, betul. Tumbuh-tumbuhan kita butuh air, binatang-binatang kita butuh air, betul. Air ini rahmat, sumber kehidupan. Maka ketika Allah turunkan rahmatnya dari hujan, dari langit berupa hujan yang tawar itu, kita memuji kepadanya atas nikmat rahmat berupa air hujan itu, saudara-saudara. Lalu apa kata Allah juga? Akan Allah banyakkan untuk kalian harta-harta, anak turunan. Amin. Amin. Dan juga akan Allah anugerahi kalian dengan kebun-kebun, dan akan Allah anugerahi kepada kalian sungai-sungai, saudara-saudara. Artinya apa? Istighfar ini mengundang rezeki. Di samping mendatangkan ampunan, karena di dalam istighfar itu kita mengakui kesalahan kita, juga mengundang rezeki. Maka setelah kita membaca surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi, baru kita mulai istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, nanti ada namanya istighfar semut, saudara-saudara. Istighfar semut ada di dalam kitab Lubabul Hadid. Ya, siapa yang membaca istighfar itu, maka dia akan diampuni dosanya sebanyak semut yang merangkak. Bisa nggak ngitung semut? Baca itu istighfarnya. Ayo coba baca sama-sama ya. Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'a faghfir li dhunubi wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, kalau belum hafal udah saya tulisin, difotokopi sama Bapak Haji Dedi, nanti selembarnya 200.000 ya. Ya, nanti sama beliau langsung ya. Uangnya buat siapa Pak Ustaz? Buat beliau. Ada. Sudah istighfar semut dibaca, baca lagi namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Tolong penganfirlinya itu benar-benar dihayati. Karena kita lagi minta ampun, ya Allah ampuni dosaku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena enggak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan adalah Engkau. Nah, saudara-saudara, guru kita mengajarkan setiap habis baca Sayyidul Istighfar ditambahin
Ternyata ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Yang mana ada seseorang pernah bermimpi, namanya Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan bermurung durga. Tahu bermurung durga? Dalam keadaan terlihat pucat wajahnya, bersedih. Lalu ditanya oleh yang bermimpi, apa gerangan yang menyebabkan engkau seperti ini, bermurung durga, bersedih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak bersedih? Dalam satu malam ada umatku yang meninggal 1.500 orang, yang mati dua orang itu dalam keadaan iman, sisanya matinya dalam keadaan kufur. Berarti banyakkan yang iman apa yang kufur itu? Dari 1.500 orang, yang 2 orang mati dalam keadaan iman, sisanya dalam keadaan kufur. Ini Nabi sedih betul. Jadi ternyata Rasul ini terus memantau keadaan umatnya, saudara. Sebagaimana kata beliau, kalau kalian mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan kembalikan ruhku kepada jasadku, sehingga aku bisa menjawab atau mengembalikan salam-salam kalian. Makanya Nabi nggak pernah berdiam diri, karena salam, salawat, salam disampaikan terus. Nabi terjaga terus, ngebalikin salam umatnya, ngebalikin salam umatnya. Makanya kalau kita undang Rasulullah dengan kita membaca salawat, itu Rasul hadir ma'asyiral muslimin. Harus kita yakini itu. Nah, ma'asyiral muslimin, lalu yang bermimpi ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya kalau begitu? Agar iman kami ini selamat, agar iman kami ini kuat. Kalau nanti kami mati dalam keadaan iman, bukan dalam keadaan kufur. Beritahukan kepada kami ya Rasul, bagaimana caranya? Kami ingin selamat. Maka Rasul kasih catatan dengan kalimat-kalimat yang sering didawamkan, dibaca oleh guru kita. Jadi kalau saya habis ke sana sama teman-teman sholat berjamaah, beliau baca itu sudah. Jadi kita baca bareng-bareng yuk. Yuk. Ntar saya tulis lagi, fotokopi lagi sama kasih Baba ya. Kalau ini agak mahal, gopek selembar. Ya. Biar balik modal 10 juta. Betul nggak? Biar balik modal. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin fi sya'n, kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alayna min ihsan. Ihsanakal qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf.
أمان الخائفين نجنا مما نخاف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد lillahi rabbil alamin. Guru kita udah sampai ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan istighfar ini bisa kita amalkan. Dan ini yang diajarkan, diamalkan dan disampaikan oleh guru kita kepada kita. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, insya Allah kalau ini kita baca kata Nabi, kita amalkan, kita syiarkan bahwa minni, maka kalian tergolong daripada umatku. Tapi kalau udah tahu ini dari Rasulullah, kalimat ini udah diajarkan, diamanahkan, kita nggak mau membacanya, kita nggak mau mengamalkannya, kita tidak menyampaikannya kepada orang-orang, maka kata Nabi, fa ana bari'u minhu wa huwa bari'u minni, maka aku terlepas dari dia dan dia terlepas dari diriku, alias tidak mendapatkan syafaat. Nauzubillah min. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga hajat daripada sahibul bait dengan keberkahan acara ini Allah ijabah. Amin. Dan selalu kita doakan guru kita selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur dan terus cinta ya kepada kita sebagai murid-muridnya yang bandel-bandel ini ya, yang sering melawan ini. Mudah-mudahan tetap guru kita redho dan memaafkan kesalahan kita, sehingga ilmu yang diajarkan menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan akan menjadi kebahagiaan di akhirat dengan sebab ilmu itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa walidina wa jami'il muslimina amin. Demikian, mohon dimaafkan segala kekurangan dan kelebihannya. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Al-Mukarram Al-Ustaz